Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk dijadikan raja, Ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah hidup bersolider. Bacaan Injil hari ini berkisah tentang Yesus menggandakan 5 roti dan 2 ikan. Tujuannya, pertama, Yesus memberi makan kepada para pengikutnya. 2, Yesus membuktikan bahwa Ia sungguh menaruh belas kasih dan menaruh kepedulian terhadap orang-orang yang mengikutinya. Ketiga, Dia senantiasa memperhatikan orang-orang yang sungguh berharap kepadanya. Mujizat penggandaan roti ini memperlihatkan perhatian Allah pada kebutuhan konkret kita, umat manusia. Yesus tidak memberi agar kita sekedar hidup, tetapi Ia datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Menarik, apa yang dilakukan Yesus ini, meski Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ia melibatkan banyak orang
bahkan saat orang-orang itu tidak bisa berbuat apa-apa. Filipus mengadakan hitungan-hitungan dan merasa tidak mampu. Andreas hanya bisa menunjukkan bahwa ada seorang anak yang mempunyai sedikit roti dan ikan. Pada akhirnya mereka mengikuti apa kata Yesus. Berbagi itu indah. Ketika kita mau saling berbagi dengan sesama, hidup ini akan semakin diwarnai dengan sukacita. Karena dasar dari sikap saling berbagi adalah belas kasih. Sebab belas kasih itu merupakan ciri utama hati Tuhan. Hati yang dipenuhi belas kasih pasti menumbuhkan kepekaan dan memiliki sikap solidaritas. Dari belas kasih pasti menumbuhkan semangat rela berkorban demi diri, keluarga, dan sesama. Yesus adalah model dan bukti dari kasih itu. Dia memberi makan kepada 5.000 orang. Ini menunjukkan bahwa hatinya terus digerakkan oleh belas kasih. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Disposisi batin Yesus ini mengajarkan kita agar memiliki kepekaan dan kepedulian kepada sesama. Saudara-saudari terkasih, kepedulian merupakan suatu keutamaan Kristiani yang mesti kita pupuk dan kembangkan. Kasih semakin kita suburkan sebagai perwujudan iman yang nyata dalam hidup sehari-hari. Kadang kita hanya memikirkan diri sendiri, bahwa kalau saya berbagi, kapan saya hidup bahagia? Pemikiran ini menjadi palang pintu kasih untuk tidak mau berbagi dan tidak mau bersolider. Semua orang pasti mendambakan kebahagiaan dan kesejahteraan. Namun, apakah itu menjadi ukuran utama untuk hidup bahagia? Standar dari kebahagiaan sejati adalah hidup di dalam dan bersama melakukan kehendak Allah. Itulah yang memberi kita jaminan kebahagiaan sejati. Mari kita selalu memupuk hati yang berbelas agar kita pun berani dan rela untuk saling berbagi. Kita menjadi roti-roti hidup yang dipecah-pecah bagi sesama, meski roti itu sangat kecil dan kelihatan tidak berarti. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.